Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 11. Oke, kita lanjut materi kita tentang APBN dan APBD. Sekarang kita melihat sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis dari belanja negara ya. Untuk pertemuan hari ini kita bahas belanja negara ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang penerimaan dan belanja daerah. Oke, kita masuk. Sumber penerimaan dari negara ada 3. Yang pertama itu penerimaan dari pajak. Kemudian yang kedua, penerimaan dari bukan pajak. Dan yang ketiga ada hibah ya, hibah. Oke, kita akan bahas ketiga ini. Yang pertama itu kita bahas sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak ya. Semua penerimaan negara yang berasal dari perpajakan, bukan pajak, dan hibah selama tahun anggaran yang bersangkutan ya. Ada 3 tadi, dari perpajakan, bukan pajak, dan hibah. Yang pertama itu penerimaan dari pajak. Yaitu yang pertama itu pajak dalam negeri ya. Ada yang pertama itu pajak penghasilan atau PPH ya. Biasanya ini dikenakan kepada pegawai-pegawai negeri ya, kemudian pegawai-pegawai perusahaan. Jadi gaji mereka dipotong ya. Gaji mereka dipotong untuk pajak penghasilan. Kemudian ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ya, barang mewah. Kemudian yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian ada cukai dan pajak lainnya, masih banyak. Oke. Yang selanjutnya ada pajak perdagangan internasional, yaitu bea masuk dan pungutan ekspor. Bea masuk misalnya ada barang luar ya, barang luar yang masuk itu terkena pajak. Kemudian kalau kita juga mengekspor itu terkena pajak. Oke, di sini akan kita bahas sedikit tentang cukai dan PPN. Tapi untuk lebih dalamnya tentang pajak, kita akan bahas di bab-bab selanjutnya ya. Di sini Bapak akan singgung apa itu cukai. Cukai adalah yang seperti ini yang tertera di rokok ya. Jadi harga rokok naik itu bukan karena bahan bakunya, tapi karena cukai yang menempel pada rokok itu. Cukai itu dikenakan pada barang-barang tertentu seperti rokok, kemudian alkohol, dan lain sebagainya. Kenapa diberi cukai? Karena pemakaiannya itu terbatas. Oke? Kenapa dikatakan cukai mempengaruhi kenaikan rokok? Karena modal rokok itu 70% itu dari cukai ya. Jadi 30% itulah bahan bakunya. Misalnya dalam membuat sebungkus rokok diperlukan biaya 10.000. Jadi 7.000 itu untuk cukainya ya, untuk cukainya. Jadi 3.000 lagi itulah bahan baku pembuat rokok. Maka rokok itu naik itu dipengaruhi paling tinggi karena cukai ya. Inilah cukainya. Kayak materai ya. Mungkin kalian sering lihat ini ya. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan PPN ya. Kalau kalian pernah makan di KFC, ada dikatakan situ 10% ya. Inilah dia PPN dari total seluruh belanja kalian ya, 10%. Maka totalnya ada 100.000 seperti yang digambar. Inilah sedikit gambaran dari cukai dan PPN. Oke, Bapak harap bisa dipahami. Kemudian kita masuk penerimaan dari bukan pajak ya. Dari bukan pajak. Yang pertama itu penerimaan dari sumber daya alam seperti gas alam, kemudian minyak bumi, pertambangan, hasil hutan, dan perikanan. Ya, ini dia penerimaan dari bukan pajak. Kemudian ada laba BUMN atau badan usaha milik negara ya, laba BUMN. Contoh BUMN itu seperti Bank BRI ya. Kemudian PGN atau perusahaan gas negara. Oke. Inilah dia penerimaan negara dari bukan pajak. Kemudian yang selanjutnya ada penerimaan hibah ya. Hibah. Hibah adalah bantuan berupa uang atau barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat ya. Jadi ini bantuan ibaratnya secara cuma-cuma yang diberikan oleh pihak luar negeri kepada Indonesia, tapi ini tidak mengikat. Tidak mengikat maksudnya tidak setiap tahun diberikan atau tiap bulan diberikan ya. Ini bantuan yang diberikan oleh luar negeri kepada Indonesia. Ingat, sifatnya tidak mengikat. Oke. Inilah dia sumber penerimaan negara ya. Ada 3 tadi.
Yang pertama itu dari pajak, kemudian bukan pajak dan hibah. Sekarang kita bahas belanja negara. Belanja negara yang pertama itu menurut organisasinya, yaitu rincian belanja negara yang dialokasikan melalui kementerian dan lembaga sesuai dengan program-program yang akan dijalankan ya. Jadi kementerian kan banyak, ada seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Tentu mereka mempunyai program ya, mempunyai program. Jadi pemerintah menganggarkan kepada setiap kementerian. Kemudian lembaga, ada lembaga MPR, DPR, kemudian ada DPD. Kemudian lembaga lainnya juga ada OJK. Jadi anggaran itu digunakan untuk menjalankan program-program yang sudah disusun. Ya, inilah dia menurut organisasinya. Kemudian menurut fungsinya, belanja negara dialokasikan ke dalam kegiatan publik yang berfungsi untuk menyejahterakan rakyat atau masyarakat ya. Belanjanya seperti belanja fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi perumahan, fungsi pendidikan, fungsi di bidang kesehatan, fungsi bidang pariwisata, dan fungsi perlindungan sosial ya. Inilah dia jenis belanja negara menurut fungsinya ya. Kemudian yang selanjutnya ada belanja menurut jenis belanjanya ya. Menurut jenis belanjanya. Yang pertama itu ada dikatakan belanja pegawai ya, belanja pegawai. Contohnya itu membayar gaji untuk PNS, kemudian pejabat negara, kemudian membayar pensiun ya, membayar pensiun, kemudian membayar gaji pegawai honorer yang ada di pemerintahan. Itulah maksudnya belanja pegawai. Contohnya lagi untuk merekrut aparatur sipil negara atau merekrut CPNS. Itulah tergolong kepada belanja pegawai. Kemudian yang selanjutnya ada belanja barang, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa habis pakai yang digunakan untuk keperluan negara. Contohnya belanja keperluan kantor ya, itu kan barang habis pakai ya. Contohnya belanja keperluan kantor. Kemudian yang selanjutnya ada belanja modal ya. Belanja berupa aset tetap yang tidak habis pakai ya, atau masa pakainya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti belanja gedung dan bangunan ya, bangunan untuk keperluan kantor. Kemudian belanja bunga utang ya. Sudah dikatakan bunga utang tentu belanja yang diperuntukkan, yang dianggarkan untuk membayar setiap utang negara ya. Setiap negara tentu punya utang. Kemudian yang selanjutnya ada belanja subsidi ya. Mungkin kalian pernah mendengar subsidi. Belanja yang dianggarkan untuk subsidi BBM ya. Kemudian subsidi LPG, subsidi pangan, dan subsidi pupuk bagi petani ya. Subsidi itu bantuan ya, bantuan. Kemudian ada belanja hibah ya. Tentu Indonesia tidak selalu menerima bantuan dari luar negeri. Indonesia juga menganggarkan belanja hibah ya. Belanja yang dianggarkan kepada organisasi nasional. Jadi Indonesia memberikan hibah kepada organisasi nasional untuk keperluan sosial. Oke, ya. Itulah dia materi kita tentang sumber penerimaan dan belanja negara. Harap bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada saya secara langsung. Terima kasih.